materi yang mau kita diskusikan hari ini. Ya mungkin itu Pak Anas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Ditanggapi beberapa hal. Pertama terkait latar belakang berkaitan satu posisi itu mengenai bukan analisa ya. Kenapa bukan mengevaluasi ya? Menghitung ya, itu terkait dengan tujuan gitu ya. Oke. Maka bukan mengevaluasi kualitasnya, tapi di sini menghitung. Itu juga terkait dengan judul ya. Kenapa bukan mengevaluasi, kenapa hanya menganalisa atau menganalisis ya. Serta tadi ya, apakah sama pengertiannya antara bor file tunggal dengan tiang panjang tunggal ya, single file ya, atau tiang tunggal ya, fondasi tiang tunggal. Dan juga terkait dengan latar belakang ya, supaya lebih spesifik ya, mengarah ke materi yang akan dibahas nanti atau dianalisa ya. Ini juga terkait dengan ukuran bor file yang akan dibuat itu memang bisa dikatakan kurang lazim ya, 25 cm ya. Lazim itu 30-an Pak ya, paling kecil ya 30-an. Paling sering itu 60 itu ya. Kemudian juga terkait dengan membandingkan, tadi sudah saya singgung juga seperti awal ya, membandingkan dengan PDA ya. Di sesi tadi tidak 100% apple to apple ya, karena PDA itu menghasilkan kuat dukung dinamis, menghasilkan kuat dukung respon dari struktur dan tanah ya, respon. Kalau kita bicara mekanika ada aksi ada reaksi ya. Ya, jadi di situ ya prinsip mekanika pasti reaksi itu besarnya sama dengan aksi ya. Tadi udah disinggung ya. Jadi kalau palunya didirikan besar ya, maka reaksinya juga besar. Kalau kecil, reaksi kecil juga. Nah, itu penting juga nanti dipertimbangkan gitu ya. Sehingga disarankan tadi lebih ke terkait dengan batas-batas penurunan ya, menurut standar ya. Apakah terkait dengan penurunan total atau maksimum ataupun diferensial settlement-nya ya, perbedaan penurunannya. Nah, saja kalau perbedaan penurunan tentu di sini tidak bisa ya, karena kamu hanya menghitung di satu titik ya. Ya. Mungkin nanti terkait dengan penurunan total yang mungkin terjadi pada tiang itu ya. Pada tiang ini dijawab ya. Dan berikutnya ya, rumusan masalah nanti dikomentari dan batasan masalah ya. Dikomentari nanti mana yang menjadi batasan ya, mana yang bukan ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah batasan masalah. Jadi yang masalahnya yang dibatasi ya. Oke. Jadi harus dibedakan dengan batasan bedakan dengan metode ya. Oke. Jadi kalau etaps itu metode, bisa saja menghitungnya pakai SAP 2000 ya, atau pakai yang lain gitu ya. Datanya pakai data sondir itu juga metode, bagian metode juga. Kalau ada data SPT atau data lab kan bisa saja kita hitung gitu ya. Jadi poin 1 dan 2 itu lebih dekat ya kepada metode, bukan masalah. Poin 3 dan 4 itu sudah bisa dikategorikan ya masalah ya. Tapi juga ada poin 5 dan 6 ya. Jadi ada batasan 5 dan 6 ya. Itu bisa dimasukkan ya. Dia dibandingkan, tapi tadi di saran Pak Roni ditambahkan bandingkan dengan terkait dengan standar ya, standar assembly. Ini lain teori ya, jadi tadi dirangkum ya, mungkin di situ poin mungkin bisa diringkas juga ya, mungkin judul itu tidak perlu disampaikan ya, judul tinggal baca data pustaka. Yang itu adalah metode
tujuan dulu harusnya ya. Di tujuan dulu baru metode. Ya, kemudian nanti bisa disinggung hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi 3 poin itu mesti yang menjadi hal yang harus dilibatkan gitu ya. Kalau mau dirangkum ya. Jadi sebenarnya yang kamu sampaikan juga masih belum ideal gitu ya, karena hasil yang disampaikan itu per peneliti. Jadi sebenarnya yang kita minta itu adalah ada misalkan rangkuman. Misalnya rangkuman berkaitan dengan dukung yang bor, ya berdasarkan data CPT itu seperti apa hasilnya, ya dengan metode yang sama gitu ya. Menurut siapa, menurut Mokhtar misalkan seperti apa hasilnya, menurut Dharma, Hardi seperti apa gitu ya. Jadi bukan meringkas per peneliti, tapi merangkum berdasarkan topik. Ya. Nah, ini memang perlu latihan yang banyak ya, menulis atau menulis merangkum ya. Dan juga perlu banyak membaca publikasi orang ya, bagaimana dia menuliskan cara dia merangkum ya, dari sekian banyak peneliti itu dia bisa merangkum pada satu poin yang sama ya. Kemudian yang lain tadi ya, itu juga bagus sekali ya, di batasan ya, tahanan ujung satuan ya, tahanan ujung satuan. Nanti dicek lagi apakah referensi yang kamu baca itu dari Harik Krisadi itu salah satunya ya, itu memang khusus pada tiang pancang ataukah pada pondasi tiang gitu ya. Jadi nanti dibaca lagi dengan teliti ya. Karena kalau kita pada tiang bor ya bisa saja kita mengukur bahkan sampai ke batuan kan gitu ya. Nah, kenapa kalau sampai batuan harus dibatasi dengan 120? Ya, itu nanti dibaca lagi, lebih cermat gitu ya. Walaupun jawabannya sudah nampak sebenarnya, jadi sebenarnya itu lebih ke tiang pancang. Dan penurunan di sini perlu membatasi penurunan yang mau dihitung itu apa ya? Karena di sini baru global ya, penurunan saja gitu ya. Apakah hanya penurunan segera atau juga termasuk penurunan konsolidasi? Itu perlu ditegaskan ya. Karena kalau di PDA ya tidak akan didapatkan penurunan konsolidasi gitu ya. Itu hanya didapatkan penurunan segera ya, atau kedua dihitung, penurunan segera dan penurunan konsolidasi dihitung. Penurunan segera nanti dibandingkan dengan PDA ya, sedangkan penurunan konsolidasi, penurunan total itu dibandingkan dengan SNI misalkan gitu ya. Nah, ya. Nah, kalau hanya penurunan segera nggak bisa bandingkan ke SNI. SNI itu dia bicara penurunan total atau differential settlement ya. Dua itu ya. Oke, terkait SNI tadi pengutipan ya. Jadi sebaiknya baca langsung SNI-nya. Nah, jangan mengambil kutipan kutip orang lain, bisa jadi seperti ini terjadi ya. Ternyata yang lain itu mengutipnya tidak lengkap ya. Itu sudah jelas kriteria kekuatan harus terpenuhi. Kemudian kemampu layanan ya, kemampu layanan, serviceability ya. Baik, itu secara garis besar, silakan kamu tanggapi ya. Dan catat nih ya, kita tanggapi satu persatu. Baik, saya izin menanggapi dengan beberapa pertanyaan dari Pak Ami. Untuk yang pertama, mengapa menghitung bukan mengevaluasi? Di sini memang saya berfokusnya mengamati objek dan menyusun kembali seperti menggunakan metode-metode yang sudah saya sebutkan, metode untuk pendukungnya, metode Strickland dan juga DAOP dalam set. Nah, sedangkan kalau untuk mengevaluasi itu lebih lebih menilai secara subjektif gitu Pak. Nah, makanya di sini saya menganalisa karena ini lebih bersifat objektif.
untuk selanjutnya kenapa bor file tunggal? Mungkin satu persatu kita diskusikan Pak ya, Ya. satu persatu. Jadi ini kita hanya sharing aja, ya sharing aja. Saya ada kutip judul yang cukup menarik yang di halaman kedua itu yang saya cetak tebal. Dia juga analisa kapasitas dukung dan penurunan pondasi tiang pancang dengan variasi dimensi. Cukup menarik ya. Ini kalau ada analisis, kesannya ada suatu variatif, ada suatu variasi. Tetapi kalau tidak ada variasi, itu bangunan kan sudah ada, desainnya sudah ada. Kalau belum dibangun, desainnya sudah ada. Artinya kalau kita hanya memang tidak ada variatifnya, tidak ada variasinya, mungkin menurut saya, tapi nggak tahu nanti di ya menurut saya lebih tepatnya mengevaluasi karena barangnya existing sudah ada, kecuali yang ini tadi yang di halaman 2 ya, dia mendesain dengan variasi dimensi, dia harus menganalisis ya. Nah, itu coba itu kalau saran saya seperti itu ya. Apakah di sini nanti ada suatu variatifnya yang diambil ya, variatifnya apakah ada? Kalau ada variatif, kita bisa menganalisis variatifnya itu. Kalau tidak, ya harusnya lebih tepat ke evaluasi. Orang sudah ada. Kalau untuk di analisa yang ingin saya rencanakan ini Pak, menganalisa sesuai dengan perencanaannya Pak, dari gambarnya atau dimensinya sesuai dengan perencanaan bangunan awalnya. Iya, buka KBBI, coba buka. Analisa sesuai dengan perencanaan itu bisa dikatakan evaluasi tidak? Coba dulu. Evaluasi skopnya lebih tinggi. Di dalamnya ada analisa. Di analisa tidak ada evaluasi. Di analisis itu tidak ada evaluasi. Tetapi evaluasi, di dalam evaluasi itu ada analisis. Sepakat nggak itu dulu? Tapi itu nanti catatan aja, ya, tidak perlu sampaikan setuju atau tidak di forum ini, karena terlalu banyak. Kalau diskusi sampai setuju tidak, ini nanti nggak selesai-selesai. Nah itu, saya sebagai penguji saya memberikan pandangan untuk sebagai catatan, ya. Ya, boleh dilanjutkan supaya selesai. Tadi kalau kita bahas sampai sepakat, ya satu aja kita bahas tuh 3 jam, nggak selesai nanti. Yang selanjutnya mengapa bor file tunggal bukan tiang tunggal? Karena di sini saya mau judulnya berdasarkan nama fondasinya Pak, kan bor file tunggal, bor file. Nah untuk kata tunggal itu kenapa? Karena saya ingin berfokus untuk menganalisa satu bagian fondasi saja Pak, maka dari itu saya mengambil kata tunggal. Oke, ini istilah ilmiah. Ada nggak bor file tunggal itu di mana referensinya? Kalau tiang tunggal itu ada. Ada nggak? Kalau ada, saya ikut. Ada nggak bor file tunggal gitu? Bahasa aslinya single file. File group itu ada. Tapi kalau bor file tunggal itu apa? Mungkin pengertian bor file tunggal di sini adalah single file. Tapi kalau ditranslate secara langsung, itu kan tiang tunggal gitu. Tidak dikatakan bor file tunggal. Tiang tunggal itu bisa jadi itu bor file, bisa jadi tiang panjang, bisa jadi jacking pile di sana. Kalau ada tidak ada masalah. Ada nggak referensi bor file tunggal? Itu istilah ya, istilah ilmiah. Kalau saya sendiri Pak, judulnya juga saya mencari referensinya berdasarkan dari jurnal juga Pak, jurnal yang terdahulu saya baca, maka dari itu saya mengangkat bisa disajikan jurnalnya? Bor file tunggal itu? Mana tahu dari jurnal itu dia kutip dari mana? Ya, dari jurnal itu dia kutip lagi dari referensi yang ada istilah bor file tunggal, karena saya baru mendengar ada istilah bor file tunggal. Artinya istilah itu tidak umum.
Di zoom aja ya, biar nampak. Mungkin kalau di filenya saya ini Pak tidak tersimpan di laptop ini mungkin, tapi saya punya hard copy-nya Pak. Boleh. Bagus, lebih bagus hard copy-nya. Berarti Anda aja menguasai. Ini diskusi bukan ujian ya. Ujian Iya, nanti. Pak, ya? Iya, ujian selesai. Yang Bapak hitung Ini Pak bagian judul analisa dari dukung fondasi global tunggal. Iya. Jadi memang ada dipakai untuk jurnal ya. Iya. Iya. Saya referensi dari Iya. itu juga Pak. Cuma si penulis artikel ini referensi dari mana kita juga tidak tahu, muncul atau sekedar dia memberi nama. Karena di dalam textbook coba cari ya, tidak ada referensi bor file tunggal. Itu catatan juga. Untuk di dalam buku Textbook ya. Karena itu istilah ilmiah. Jadi pengertian bor file tunggal di sini mungkin single file. Kalau single file jelas ada. Kita mengatakan single file, kita mengatakan file group, semua engineer teknik sipil tahu apa itu single file. Tapi kalau bor file tunggal bisa multi tafsir nantinya. Nah, coba itu catatan, apakah tidak sebaiknya single file? Ya memang ada. Ya bagus, memang ada. Lanjut. Ya. Untuk lebih spesifik yang tunggalnya di mana, ini berada di ini Pak, maksudnya tuh lokasi paketnya itu ya Pak? Maksud saya gini, judul itu abstraksi tertinggi. Jadi begitu setiap orang membaca judul, Pak Firman, tulisin apa? Ya. Begitu setiap orang membaca judul, jadi sudah tahu, ya, sudah ada gambaran tentang isi penelitian itu. Jadi di samping abstraksi tertinggi, dia mesti spesifik. Kenapa spesifik? Supaya tidak timbul lagi, ya, judul penelitian sama. Ini bisa jadi, ini tidak disebutkan asnya, nanti kawannya Anda meneliti di as 6 pakai judul yang sama. Jadi untuk menghindari tidak terjadi judul yang sama. Nah, begitu kita membaca, oh rupanya di as 5 saja, as 5 tadi ya. Grade A5. Di grade A5 saja rupanya. Jadi itu yang saya maksud dengan spesifik, ya, supaya tidak timbul judul yang sama yang dilakukan oleh orang lain, ya. Boleh terus? Karena di sini kan ada belangko nilai kan, jawaban Anda nih. Ya. Untuk buat file diameter 25 cm ini memang relatif kecil Pak, tapi untuk di gedung ini dia memang bor file ini digabungkan dalam satu file cap Pak. Ya, di dalam satu file cap itu ada 4 bor file dengan masing-masing diameternya 25 cm. Ada penelitian masalah diameter? Cukup di data aja kalau tidak ada. Jadi tidak perlu diungkap di latar belakangnya. Jadi maksud saya tadi, latar belakang benar-benar diungkap, menjelaskan isi daripada yang ada kaitan dengan isi penelitian. Ya kalau tidak ada, untuk apa dimasukkan di sana? Cukup di data, diameter 25, kedalaman tadi 11 meter ya. Kedalaman 13,5 sekian meter ya, itu. Jadi jangan diisi di latar belakang dengan hal-hal yang tidak ada kaitan langsung. Ya kalau itu data aja enggak. Ya, setuju. Dan selanjutnya
mengapa tidak ada penjelasan pengaruh metode dan formula pendukung. Jadi itu juga satu rangkaian ya. Kalau sudah ada lebih spesifik ya sudah salah satunya. Karena kalau diisi semua spesifik judulnya terlalu panjang. Tidak mungkin juga. Jadi tadi sih salah satu apa yang lebih spesifik supaya jangan timbul judul yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, mengapa perlu membandingkan pendukung borpel terhadap PDA test? Nah, di sini berlandaskan dengan rumusan masalah, saya tertarik untuk menghitung ulang pendukungnya menggunakan metode Street Mathematical dan The Occulencer dengan membandingkan dengan hasil PDA test, karena memang di grid A5 ini dilakukan PDA testnya Pak. Jadi nantinya saya bisa melakukan perbandingan terhadap pendukung dengan cara analitis dengan hasil uji lapangan, itu PDA test. Dengan SNI? Dengan Tadi dengan PDA, dengan SNI mau ditambahkan. Iya. Catatan, tadi saya mengatakan saya setuju dengan PDA test. Tentu ada diuraikan segala keterbatasannya. Tadi kan yang mempengaruhi daya dukung ke PDA itu banyak sekali variabel. Tadi saya jelaskan, itu harus dimunculkan. Dengan batasan variabel seperti ini, maka yang timbul daya dukungnya setelah diuji sekian ton. Jadi PDA test bisa 200 ton, bisa 300 ton. Perbedaannya ekstrim, tergantung ya variabel tadi. Begitu lebih tinggi diangkat, daya dukungnya lebih tinggi. Kecuali daya dukungnya sudah maksimum, ya EMX-nya, energinya sudah maksimum. Nah, ini saya yakin setiap pengujian PDA jarang sampai mereka menguji EMX-nya sampai maksimum. Kemudian dipengaruhi oleh BTA tadi. Kalau jatuhnya agak sentris, daya dukungnya juga kecil. Jadi kita membandingkan sesuatu yang sangat variatif. Ya, maka itu tadi saya sampaikan memang kalau hanya dengan PDA kayaknya kurang asik penelitian ini. Membandingkan sesuatu yang sangat variatif gitu. Ditambahlah dengan SNI karena SNI sudah dengan jelas mengatakan 15 cm plus B per 600 untuk penurunan total. Kemudian perbedaan penurunan L per 300. Malah di buku Wesley menyarankan yang biasa menggunakan L per 500. Kemudian kaitan dengan gedung atas. Di atasnya apa? Gedung atasnya adalah bangunan rangka beton. Rangka beton sangat rigid. Bisa jadi L per 300 sampai L per 500. Itu dibandingkan. Bisa menjawab, bisa ada yang kurang jelas. Kalau bertanya pun saya dapat menilai gitu. Yang paparan saya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, atau menjawab pertanyaan saya juga boleh, dua-duanya boleh. Kalau untuk berapa penurunan izin PDA test dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penurunan ini belum di. Sudah, saya sudah berikan 1 inci tadi. Oh iya. Bisa dikutip referensinya. Iya. Yang DFN sama DMX tadi. Ya, ada penurunan segera dan penurunan permanen. Dia ada 2 di PDA itu. Ya. Selanjutnya, apakah dibandingkan dengan penurunan di SNI nantinya sesuai dengan arahan dari Bapak akan saya bandingkan? Ya. Sebanding atau tidak sebanding, pertanyaan saya kan, ini kita menghitung settlement, kita bandingkan penurunan di PDA. Apakah sebanding? Mungkin tidak sebanding, tapi sebanding atau tidak sebanding, bandingkan aja. Kita boleh aja kok. Namanya penelitian, kita boleh aja meneliti apapun. Jadi ternyata dia mendekati yang mana? Yang DMX-nya atau DFN-nya? Itu hasil penelitiannya. Atau jauh nanti? Ya, mana tahu jauh gitu. Silakan aja, nggak apa-apa kita bandingkan. Ya, namanya penelitian, ya berhasil atau tidak berhasil itu hasil penelitian. Ya,
Dan untuk yang masalah isi batasan masalah nantinya akan saya perbaiki kembali. Dan yang untuk tahanan terjun persatuan luas FB mungkin memang saya akan meninjau kembali dari bukunya apakah memang itu untuk khusus untuk yang pancang atau apa gitu Pak. Ya, maksud saya tadi, kalau kita bore file diikat oleh QC 150 per cm persegi, sehingga dihukum ya di sana, nanti hasilnya sulit ya. Kecuali memang data tanahnya di sana, kecuali memang data tanah 150. Kalau data tanahnya lebih tinggi karena itu bore file, memungkinkan di QC yang lebih tinggi. Ya. Sekarang data kan belum dapat ya? Sedang diproses sih Pak. Nah, belum dapat. Kita juga tidak tahu QC-nya berapa. Selanjutnya untuk penurunan tiangnya nanti juga akan dihitung juga penurunan segera dan konsolidasinya berdasarkan SNI. Ya. Dan untuk pengutipan penurunan izin berdasarkan SNI nanti akan saya kutip langsung di SNI langsung biar tidak terjadi kesalahan. Langsung aja. Mungkin tambahan tadi itu mengenai apakah struktur atas itu masih aman, itu harus diberi gambaran. Karena differential settlement, perbedaan penurunan sangat tergantung struktur atas. Apakah struktur atas itu baja, apakah beton, apakah kayu. Itu beda-beda mengambil penurunan izinnya, maka harus ada gambaran dulu struktur atasnya berupa apa. Yang rigid berupa bangunan rigid, ya, struktur rangka dengan dinding geser itu juga beda, ya, atau dengan struktur yang ada core itu beda juga, karena pasti lebih kaku dibandingkan struktur rangka. Untuk struktur atasnya dari struktur beton dan tulang. Ya, itu diberi gambaran nanti, karena kita belum ada penelitian sekarang kan, nanti mesti ada gambaran, baru ditentukan penurunan izinnya berapa. Gambaran maksudnya gimana ya Pak? Tadi kan gini, 1/300, Wesley menyarankan 1/500. Jadi kita mau ambil berapa? Oh. Ya. Ataupun kalau tidak diambil bisa membandingkan 1/300 dengan 1/500. Ternyata setelah dihitung 1/400, oke, ringnya masih masuk atau bagaimana? Karena ini berkaitan dengan struktur atas. Oke, masih ada lagi? Cukup? Itu saja Pak. Boleh. Kalau cukup, udah. Baik, satu lagi ya, jadi ditambahkan teori tentang PDA ya, terkait PDA. Khususnya teori terkait dengan evaluasi hasil PDA itu ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil PDA, bukan teori bagaimana ini ya, melaksanakan PDA ya. Itu satu. Kemudian yang rumus Paulus Davis ini, itu rumusnya salah ya, bukan Q kali 1 ya, Q kali I besar ya. I besar itu adalah harga pengaruh dibagi ESD. ES itu satu simbol, E-nya besar, S-nya subscript. Dan dikali D diameter tiang, ES itu modulus elastisitas tanahnya ya. Jadi menulis rumusnya harus benar ya. Mana yang subscript, mana yang bukan. Coba dicek lagi satu persatu. Semua simbol harusnya huruf miring ya.
Ini di rumusnya sudah miring, tapi di keterangannya tidak. Sama tadi teori elemen lingganya pakai Einstein apa asimetri ya? Saya merencanakannya Pak, kalau untuk metode elemen lingga ini pakai model asimetri Pak. Ya, maka nanti teorinya itu fokus ke asimetri. Dan nanti pemodelan bahan tiangnya dan juga pemodelan tanah ya. Itu nanti didetailkan lagi, dilengkapi. Ya, dicek lagi polos Davis itu apakah dia untuk perhitungan penurunan konsolidasi ataukah dia penurunan segera ya. Jadi kalau itu dia penurunan konsolidasi penurunan segera, jadi harus tambahkan lagi hitungan untuk penurunan konsolidasi ya. Oke, untuk teorinya ya. Nanti apakah dalam hitungan dipakai atau tidak nanti dilihat berdasarkan data tanah yang ada ya. Ya, jadi tapi di teori harus masuk. Baik. Terima kasih Pak Roni. Selanjutnya silakan Tambah Pak. sedikit tadi, Ya, karena silakan. berkaitan dengan yang artikel yang diberikan ke saya, Tadi ya. yang judulnya Borpai Tunggal, ternyata di abstraknya dia mengatakan hasil perhitungan dari hukum tiang tunggal. Mungkin di pemberian nama aja, Oh, iya. yang ada istilah itu adalah tiang tunggal di sini. Coba dibaca nanti ya. Ya, ya itu aja Pak. Terima kasih. Ya, memang dalam judul memang harus spesifik ya. Sini karena fondasi tiang bor ya, tiang bor dan ditinjau adalah kondisi tunggal. Ya. Namun tetap istilah ilmiahnya itu hampir tidak dijumpai istilah tiang bor tunggal gitu ya. Dalam analisanya tetap ya tiang tunggal, masih tiang tunggal. Oke. Baik, silakan Pak Firman. Sekarang jam 12.14 gitu ya. Masih. Oke, mungkin Maaf ya Pak. Ya, sedikit saja. yang sudah tadi sudah kita mungkin tinggal menambahkan yang belum. Baik, terima kasih Pak Anas. Pak Roni izin. Mohon maaf nih Pak, agak telat tadi nggak rapat juga. Baik, jika langsung saja, saya mau nanya dulu sebelum saya mulai untuk ini. Ini gedungnya apakah sudah dibangun atau lagi proses pembangunan? Kalau untuk ininya sendiri baru selesai beberapa bulan terakhir. Sudah selesai? Iya, ini bertempatan dengan lokasi KP saya kemarin Pak. Oke, baik. Mungkin menambahkan tadi Pak Roni juga sudah nyinggung, di latar belakang masih harus diperjelas, dispesifikkan kenapa pengambilan judulnya analisa kedukung dan penurunan fondasi borpel tunggal pada gedung asrama. Cuman di latar belakang belum dijelaskan apa permasalahan kenapa kamu mengambil di sana, apakah di sana memang terjadi, kan udah dibangun nih, Baru ya. terjadi permasalahan, misalkan mungkin penurunnya berlebih dari apa yang direncanakan sama si perencananya atau bagaimana gitu. Jadi jelaskan itu masalahnya di sana apa. Walaupun tadi udah singgung juga di grade A5 ya Pak Roni ya. Cuma kan belum spesifik di sini jelaskan apa masalahnya, bukan ini baru umum kamu jelaskan nih. Fondasi itu apa, ini apa, terus gedung sekolahnya apa, terus jenis fondasinya apa, itu baru memaparkan atau menjelaskan ini objeknya gitu. Cuman masalahnya belum dijelaskan. Nah, kan di judulnya latar belakang ya. Latar belakang, jadi jelaskan kenapa kamu mengambil penelitian di sini, alasannya seperti apa. Misalkan di sana tuh ada penurunan atau di pre-settlement yang dilihat memang mengkhawatirkan atau bagaimana gitu, atau ada hal apa lagi yang terjadi di sana. Karena itu kamu pengen menelitinya, bahkan pengen mengevaluasi ya. Jadi saya baca juga dari ini Pak Roni kan mengevaluasi, berarti kan melihat kan, mengevaluasi kembali apakah sesuai dengan yang mungkin data perencanaan juga harus dimiliki di situ. Nanti di bab itu kembali ke bab 4 nantinya saya pengen nanya juga, apakah data perencanaan sudah apakah memang diminta juga di sana atau bagaimana, sehingga bisa dibandingkan juga perencana mengapa dia merancang ini dengan fondasi borpel ya Pak Roni ya, kenapa nggak dengan tiang pancang misalnya, atau kenapa tidak dengan fondasi-fondasi lainnya. Nah itu bisa menjadi parameter ataupun kamu nanti bagaimana melihat tadi yang evaluasi dari apa hukum dari si
bor file di pembangunan asrama tadi. Nah, jadi spesifik masalahnya. Kenapa ngambil di sana, dijelaskan spesifik apakah tadi ada penurunan atau ada apa gitu. Itu lebih mengena untuk di latar belakang masalah. Terus yang berikutnya di batasan masalah mungkin perlu ditambahkan tadi kan memodelkan juga menggunakan software Fluxys ya. Iya. Nah, itu untuk menghitung apa? Jelaskan juga dengan metodenya menggunakan asimetri ya. Dibataskan juga di masalah. Jadi jangan nanti pas hasil si Fluxysnya kemana-mana gitu. Nah, difokuskan kemana dia akan diinikan. Nah, terus yang kedua, perhitungan gaya hasil menggunakan software etaps. Berarti kan di sini kamu menghitung ulang atau ya menghitung pembebanannya atau bagaimana itu juga dijelaskan. Jadi etaps di sini kan kamu coba menghitung kembali kan, menghitung kembali dari apa yang kamu hitungkan. Nah, bisa juga nanti kamu bandingkan dengan apa yang di perencanaan sudah lakukan. Perencanaan juga menghitung juga nih, nggak mungkin nggak dihitung sebelumnya. Nah, itu bisa jadi pembandingan juga. Jadi nanti ada tambahan pembahasan di sana. Jadi tambahan pembahasan dengan kamu menghitung seperti ini, perencanaan bisa jadi tambahan pembahasan dengan SNI juga tadi kan bisa diinginkan juga. Jadi kita bisa lihat ya Pak Roni ya gimana perbedaannya gitu. Nah, jadi di situ nampak kedalaman dari evaluasi ataupun kedalaman dari analisa yang kita lakukan di tugas akhir ini. Terus oke, tadi mungkin membandingkan perhitungan dengan hasil PDAT, nanti jelaskan hasil PDAT-nya seperti apa. Karena kan ada beberapa hal yang orang sampaikan tadi ya, nah itu disampaikan juga di sana, dijelaskan. Jadi jangan nanti apakah hanya kapasitas dukungnya saja atau penurunan juga, itu juga disampaikan. Jadi biar lebih terarah saja. Tadi kan bisa juga tuh penurunan di PDAT kan, nah itu juga disampaikan. Apakah kamu juga melihat ke sana atau tidak hanya sebatas kapasitas dukung dari hasil PDAT atau bagaimana? Nah itu disampaikan nanti di batasan masalahnya. Nah, tadi teori udah banyak dibahas Pak Roni, nggak perlu saya inikan lagi, lebih kurang itu sama saja. Masuk ke bab 4. Nah, di sini kamu mengumpulkan data sekunder ya. Data sekunder itu ada laporan pendidikan tanah, berarti data sondir, gambar struktur dan gambar arsitektur, dan hasil PDAT. Nah, kalau bisa diminta lagi juga hasil ataupun data perhitungan dari si konsultannya. Ya, soalnya kemarin saya untuk meminta datanya ini langsung ke konsultannya Pak. Sedangkan kan kalau untuk perencanaannya itu lebih ke konsultan perencanaan. Ya, ini CV ini konsultan perencana. Konsultan CV. Satria Muda Jaya. Itu ini Pak, kontraktornya Pak. Jadi saya meminta data dari kontraktor. Nggak bisa, ke konsultannya bisa dapat akses. Kemarin sih kami tidak punya akses sih Pak untuk menghubungi konsultannya. Karena kami memang untuk KP-nya melalui dari kontraktor tersebut. Kalau memang bisa, mungkin bisa lebih enak ya, nampak ya kenapa pemilihan pondasinya bisa jadi bor file oleh si konsultan perencanaan. Jadi nanti di deskripsinya juga bisa membahas itu gitu. Kenapa dengan data sondir ini dia merencanakan bor file misalnya gitu kan. Itu kan kamu kan menghitung ulang nih, mengevaluasi dengan skema yang kamu. Konsultan kan punya skema sendiri nih, punya metode dia sendiri. Nah, nanti kan bisa didapat comparison seperti apa gitu, perbandingan seperti apa, bisa jadi jadikan tambah banyak pembahasan seperti yang bahas Pak Roni tadi yang di dengan SNI dan lain-lain, itu juga menjadi pembahasan tambahan untuk itu. Jadi dengan judul itu sebenarnya itu banyak pembahasan bisa dikembangkan di sana, mau itu secara SNI-nya atau nanti dari data perencanaannya dan juga lain-lain, itu bisa jadi pembahasan. Nanti kamu lihat dari SNI seperti ini, perencanaan seperti ini, dan kamu seperti ini. Apa yang bisa diambil kesimpulan? Apakah nanti tiba-tiba ini kok perencanaan bisa seperti ini, atau dari harusnya SNI sesuai ini loh gitu. Nah, itu nampak perbandingan harusnya. Jadi tambahan dari saya mungkin coba diminta data perencanaan juga dari si perencana, minta bantu sama si kontraktor. Biasa harusnya ada ya Pak Roni ya, harusnya dikasih semua ya untuk itu ya, untuk perhitungan struktural. Ini tergantung ini Pak, karena Pak Firman tanya saya jawab. Iya, karena tergantung pertanggungjawaban. Kadang-kadang si konsultan perencana dia tidak mau memberikan itu karena pertanggungjawaban mereka gitu. Jadi mereka bisa ngasih, mereka berhak juga tidak mengasih. Tapi kalau mau minta ya mungkin paling kurang kita kan ada beban aksialnya. Beban aksialnya berapa? Karena beban aksial tidak ada kaitan dengan penelitian kita. Kita kan menghitung ya. Menghitung aja tuh yang aksialnya mau berapa. Justru yang penelitian kita adalah daya dukung dan penurunan
Jadi berapa daya dukung izinnya? Penurunannya berapa? Beban aksi yang tidak. Kalau diminta mungkin ada baiknya, ya. Tapi itu tergantung si perencananya. Berarti tidak Ya. ada kewajiban untuk Ya, memberikan kalau ya. kalau untuk kampus ya. Tapi kalau ke instansi yang terkait itu boleh. Boleh Pak ya. Boleh. Kalau misalkan ke instansi pemkinya si gedung MAN ini, Ya, dia berikan wajib. wajib ya. Tapi keluar tidak. Boleh dia kasih, boleh tidak. Untuk dapatkan gambaran saja Tika ya. Ya. Mungkin dari saya itu aja Tika untuk pelengkap udah azan.